Oke, lanjut. Setelah itu terlihat Will yang sedang bermain bowling. Lalu Erika menghampirinya. Di sini Erika meminta Will untuk mengajarinya bermain bowling. Will pun mengajarinya. Setelah Will selesai mengajarkan Erika bermain bowling, terlihat hujan yang sangat deras ketika Erika hendak pulang. Di sisi lain terlihat teman jamet londo Erika dan Luke sedang memantau Erika dan Will dari mobilnya. Lalu Erika meminta Will untuk menghantarkannya pulang. Will pun menuruti keinginan Erika. Mereka berdua pun masuk ke dalam mobil Will. Ketika mereka sudah masuk ke dalam mobil, di sini terlihat Erika yang kedinginan. Lalu Will meminjamkan jaket hangatnya kepada Erika. Setelah itu Will langsung mencium Erika. Tapi ketika Erika mau menyedot-nyedot otong dari Will, ternyata Will menolaknya. Lalu Erika pun keluar dari mobil Will karena kecewa. Setelah kejadian itu, di pagi harinya terlihat Erika, Luke, dan dua teman jamet Londonnya sedang merencanakan ide lain untuk menjebak Will, karena rencana mereka semalam telah gagal. Lalu mereka memutuskan untuk memberi Will obat tidur. Lalu ketika Will sudah tertidur, mereka akan memfoto Will seolah-olah Will telah bercocok tanam dengan Erika. Dan setelah itu mereka akan memeras uang dari Will. Singkat cerita, Erika, Luke, dan dua teman jamet Londonnya menyiapkan sebuah bir yang dicampur dengan obat tidur yang nantinya akan diberikan kepada Will. Setelah semua sudah siap, Erika pun pergi ke rumah Will dan teman-temannya menunggu di luar. Sampainya di rumah Will, Erika mengajak Will untuk minum bir yang telah Erika dan teman-temannya campur dengan obat tidur. Will yang tidak mengetahui hal itu, ia pun menuruti ajakan Erika. Ketika Will sedang minum bir itu, Will bercerita kepada Erika tentang dirinya. Will berkata, "Aku dulu adalah seorang guru, tapi aku kehilangan pekerjaanku gara-gara ada salah satu murid yang menuduhku telah melecehkannya. Padahal aku tidak melakukannya. Gara-gara dia, aku jadi kehilangan pekerjaan dan istriku. Aku berjalan 100% sangat malu setelah kejadian itu." Mendengar ucapan Will, Erika nampak percaya dengan ucapan Will dan kasihan kepadanya. Lalu Erika langsung menghentikan Will ketika Will mau meminum bir yang telah ia campur dengan obat tidur itu dan membanting bir itu. Erika berkata, "Maafkan aku." Di sini Will curiga dengan sikap aneh Erika. Lalu ia memegang tangan Erika dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Di sini Erika berteriak dan nampak sangat tegang. Luke yang mendengar hal itu, lalu ia masuk ke rumah Will dan langsung memukul Will. Will pun pingsan setelah dipukul Luke. Setelah itu, mereka mengangkat Will dan mereka mendudukkan Will di sebuah kursi. Lalu Erika dan satu teman jamet Londonnya langsung membuka baju dan berpose di atas badan Will, seakan-akan Will telah bercocok tanam bersama Erika dan temannya. Lalu setelah mereka selesai mengambil foto yang diinginkan, ketika mereka hendak pulang, Luke berkata, nafasnya sangat pelan. Lalu Erika menghampiri Luke dan berkata, dia hanya ada dalam pengaruh obat tidur. Besok ia akan kembali sehat seperti semula. Lalu mereka pun pergi. Di pagi harinya, setelah kejadian semalam, ada dua orang polisi yang mencari Erika. Laurie pun menyuruh Erika untuk menemui polisi itu. Di sini, polisi itu bertanya kepada Erika, "Semalam kau di mana?" Erika menjawab, "Aku bersama teman-temanku." Polisi itu kembali berkata, "Semalam kau melakukan apa?" Erika berkata, "Membeli sebuah pembalut." Lalu polisi itu berkata, "Semalam ada rumah warga yang bernama Will Jordan, rumahnya dicoret-coret oleh seseorang." Dan tetangga Will berkata ia melihat 3 gadis muda dan 1 laki-laki berbadan besar di TKP. Lalu Erika berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Apa Will Jordan menduku?" Polisi itu berkata, "Aku belum bisa menghubungi Will." Lalu polisi itu bertanya kepada Luke, "Bagaimana denganmu pria besar?" Luke berkata, "Aku tidak tahu apa-apa." Setelah dirasa cukup, akhirnya polisi itu pun pergi. Lalu di sini terjadilah perdebatan antara Erika dan Laurie karena Laurie tidak percaya dengan Erika. Di sini terlihat mata Erika yang berkaca-kaca. Lalu Laurie pun pergi.
Oke, lanjut. Setelah kejadian itu, Erika mengajak Luke untuk menuju rumah Will untuk mengecek keadaan Will. Luke pun ikut bersama Erika. Sesampainya di rumah Will, Erika dan Luke sangatlah kaget dan shock karena melihat Will yang telah meninggal dunia. Mengetahui Will telah meninggal dunia akibat ulah mereka, di sini Luke mengajak Erika untuk pergi ke Meksiko untuk kabur dari masalah ini. Luke berkata, nanti sesampainya di Meksiko, kita akan mengirimkan pesan kepada Bob dan Laurie. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke Meksiko. Scene berganti dan memperlihatkan Laurie yang hendak meminta maaf kepada Erika. Tapi ketika Laurie masuk ke kamar Erika, ternyata Erika tidak ada di kamarnya. Lalu Laurie mencari Bob. Ketika Laurie bertemu Bob, Laurie melihat tangan Bob yang terluka dan ruangan yang sangat berantakan di situ. Lalu Laurie bertanya kepada Bob, "Apa yang terjadi, Bob?" Di sini Bob hanya diam. Lalu ia memberikan selembar kertas kepada Laurie. Ternyata kertas itu adalah surat yang ditulis Luke untuk Laurie dan Bob. Kira-kira begini isi suratnya. Melihat surat itu, Laurie pun sangat shock. Lalu Laurie dan Bob melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib atau polisi. Di sisi lain terlihat Luke dan Erika yang sedang menempuh perjalanan untuk pergi ke Meksiko. Di tengah-tengah perjalanan, Luke memberhentikan mobilnya karena Erika yang mabuk dan muntah-muntah. Setelah Erika selesai muntah-muntah, di sini Erika teringat dengan ucapan Will dan ia merasa bersalah telah melakukan hal itu kepada Will. Erika juga merasa telah dibohongi oleh Luke dan ia tidak mau ikut ke Meksiko bersama Luke. Lalu Luke menjelaskan semuanya kepada Erika. Luke berkata, "Oke, aku bohong, tapi ini rumit. Sebenarnya yang dilecehkan oleh Will memang bukan aku. Tapi ada salah satu siswi wanita yang dilecehkan di sekolahku. Aku melihatnya sendiri, hanya sendiri. Siswi itu sangat ketakutan dan frustasi. Aku kasihan melihatnya, dan aku akhirnya berpura-pura menjadi orang yang telah dilecehkan oleh Will. Dan aku melaporkannya, karena siswi itu tidak berani melaporkannya, jadi aku yang melaporkannya." Mendengar ucapan Luke, di sini Erika percaya kepada Luke. Ia menghampiri Luke dan memaafkannya. Lalu setelah itu mereka memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan dan akhirnya mereka berdua pun beristirahat di penginapan tersebut. Di pagi harinya terlihat Luke dan Erika yang sedang berada di tempat makan. Di sini Luke dan Erika menggunakan sebuah wig. Mereka sengaja menyamar agar tidak ditangkap oleh polisi setempat. Di tempat makan itu terlihat Luke yang menandai sebuah peta menggunakan ballpointnya. Lokasi yang ditandai Luke itu adalah lokasi penjara dari ayah Erika, yaitu Ray. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah perjalanan, Erika bertanya kepada Luke, "Kita sudah sampai di mana?" Luke hanya diam dan berhenti di sebuah penjara yang ada di Meksiko. Erika kembali berkata, "Bagaimana kau tahu ayahku di sini?" Luke berkata, "Aku memeriksa buku catatanmu semalam saat kau tidur." Lalu Erika berkata, "Kita tidak memiliki uang banyak untuk menjamin ayahku keluar." Di sini, Luke langsung mengambil uang yang ada di sakunya. Erika terlihat sangat senang. Erika berkata, "Kau dapat uang ini dari mana?" Luke berkata, "Aku mencuri tabungan dari ayahku, yaitu Bob." Lalu Luke pun menyuruh Erika untuk masuk ke dalam penjara itu untuk menjamin ayahnya, yaitu Ray. Sesampainya di penjara itu, Erika bertanya kepada penjaga di situ, "Aku mau menjamin seseorang untuk keluar dari penjara ini." Polisi itu berkata, "Siapa namanya?" Erika berkata, "Vandross." Lalu polisi itu mencari dan menemukan data tentang nama lengkap dari ayah Erika, yaitu Raymond Vandross. Polisi itu berkata, Ray telah bebas dari penjara ini 3 hari yang lalu. Mendengar hal itu, Erika tidak percaya. Lalu ia pun pergi dari penjara itu dan masuk ke dalam mobil bersama Luke. Di sini Erika menangis dan memeluk Luke karena ia sangat sedih dan kecewa dengan ayahnya yang telah keluar dari penjara tapi tidak menemuinya. Setelah kejadian itu, mereka kembali lagi melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Erika memegang tangan Luke dan ia berkata,
Aku benci ayahku, aku benci Meksiko. Ayo mari kita pulang. Aku tak mau lari dari semua ini dan hidup dalam tekanan. Di sini Luke menyetujui ucapan dari Erika dan akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Ketika di tengah-tengah perjalanan pulang, mobil mereka dikejar-kejar oleh mobil polisi. Mengetahui hal itu, Erika menyuruh Luke untuk memacu mobilnya lebih kencang agar lolos dari kejaran mobil polisi itu. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil kabur dari kejaran polisi itu dengan berbelok ke jalan tanah yang tak diketahui oleh polisi itu. Ketika mereka sudah agak lega, di sini Luke berkata kepada Erika kalau Luke mencintai Erika. Mendengar ucapan Luke, di sini Erika pun berkata kepada Luke, "Aku juga mencintaimu, Luke." Lalu mereka berdua pun bercocok tanam di dalam mobil yang masih berjalan sampai mobilnya menabrak sebuah pohon. Ketika mereka selesai bercocok tanam, ternyata polisi yang tadi mengejarnya berhasil mengetahui keberadaan mereka. Mungkin karena mendengar suara mobil yang menabrak sebuah pohon, akhirnya Luke pun ditangkap oleh polisi itu. 1 bulan setelah kejadian itu, terlihat Erika yang menjenguk Luke. Di sini mereka terlihat sedang mengobrol dengan obrolan yang sangat hangat di antara keduanya, dan cerita pun selesai. Oke Sobat Genjoters, itulah alur cerita dari film Flowers yang saya bisa ceritakan untuk kalian. Gimana nih pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar ya. Dan pesan moral yang dapat ditangkap dari film ini adalah bertanggung jawab dan menghadapi masalah yang kau dapat itu adalah suatu tindakan yang tepat. Daripada kau lari dari masalah yang kau dapat, itu adalah pilihan yang sangat buruk dan kau akan menjadi seorang pecundang dalam hidupmu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya selaku CEO dari channel Lex Nawer undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video guys. Bye bye.